2021 terkait dengan penyelenggaraan ibadah Idul Adha dan ibadah kurban, itu memang kita diwajibkan seluruh satker untuk mensosialisasikannya dengan mengeluarkan bukti. Tolong tolong saya bikin di kemarin, karena waktu saya libur bisa membuat di Kampa. Saya coba yang saya kirim terakhir. Ya, di surat dari kantor wilayah juga sudah keluar untuk mensosialisasikan dan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada kantor wilayah, dan melaporkannya itu melalui Google Form. Kenapa pihak pusat minta bukti video? Karena memang video itu yang lebih jelas keakuratannya dibandingkan dengan hanya foto. Foto kadang-kadang hanya ketemu juga senang titiknya sosialisasi. Nah, jadi orang Menteri Agama minta memang yang video, dan itu di surat itu bisa dibaca tuh. Yang poin kedua tuh, melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan SI nomor 15 tahun 2021 bersama jajaran terutama kepala KUA kecamatan, kepala madrasah, pimpinan pondok pesantren, penghulu dan penyuluh agama Islam. Jadi sudah jelas ini. Saya juga mohon, makanya kami minta Pak pondok pesantren, jangan nanti pimpinan pondok pesantren tidak walaupun tahu secara media sosial, tapi kami selaku pimpinan tentu ini sebuah evidence kami juga, bukti kami menyampaikan. Tolong juga di pondok pesantren itu menyampaikan tentang SE ini. SE nomor 15 tahun 2021 itu sudah jelas dalam kondisi merah dan oranye itu sebenarnya tidak dibenarkan sholat Idul Adha itu di lapangan. Kalau yang kuning dan hijau itu boleh dengan kapasitas terbatas. Itu sudah, silakan baca saja Bapak dan Ibu, suratnya juga nanti akan kita turunkan, dan saya sudah share beberapa kali, dan itu sudah menjadi bahan bagi penyuluh agama untuk menyampaikan. Nah, terkait nanti di Idul Adha di Padang Panjang seperti tahun lalu di Idul Fitri, itu kan kita dalam posisi oranye juga, tapi pemerintah kota Padang Panjang membolehkan sholatnya di masjid-masjid dan di musola-musola di sekitarnya. Nah, saya mohon kalau memang itu nanti diputuskan, ya kita taat saja itu. Kalau diputuskan oleh pemerintah kota tetap sholatnya kita di masjid, di rumah atau di musola, silakan. Tapi saya berharap tidak ada yang sholatnya itu pergi ke daerah lain. Artinya kalau gitu bukan, misalnya awak di kelurahan Silayang bawah umpamanya, nah, jangan pergi sholat ke Gunung gitu. Tetap aja sholat di tempatnya. Nah, saya kemarin dalam Zoom itu saya bertanya dengan tugas provinsi dan ditanyakan oleh Pak Edison terkait dengan pembatasan zona ini secara makro atau mikro. Kalau Selangungku kan Padang Panjang hanya Padang Panjang kuning. Nah, di Padang Panjang ini kan ada kecamatan dan kelurahan. Bahkan ada kelurahan kita itu dari 16 kelurahan itu ada yang hijau. Apakah ini berlaku juga? Nah, ini kita minta, sebenarnya saya minta pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten kota untuk segera mengadakan rapat menyepakati zona itu memang zona mikro sebenarnya lebih adil. Contoh, mungkin Pak Lambi kelurahannya merah, maka dikategorikan merah. Bagi lurah yang lain mungkin ada yang hijau, silakan itu pelaksanaan hijau gitu. Jadi secara mikro lebih adil seperti itu daripada
ditetapkan semuanya secara menyeluruh di Kota Padang Panjang. Ini saya masuk WA grup pemakaman COVID, itu hampir lagi Bapak dan Ibu yang COVID, bahkan ada yang melarikan diri dari rumah sakit. Terakhir ini yang pulang paksa itu di Silba. Ada namanya itu memang nggak saya share sengaja nanti menimbulkan apa. Ada yang lari dia positif tapi pulang paksa. Nah itu Bapak dan Ibu harus juga hati-hati dan pahami itu sebuah hal yang perlu kita sikapi. Nah terkait sosialisasi ini saya minta juga seluruh kepala madrasah membuat laporan. Laporannya itu lanjut di mungkin di belakang. Nah ini melalui Google Form dan di nomor surat, di suratnya ada itu alamatnya. Silakan catat nanti alamat Google Formnya di suratnya ada itu. Nah itu yang di bawah kiri. Nah catat itu di Google Form, artinya Bapak dan Ibu ini lebih akurat. Nah bagaimana cara pengisian Google Form itu termasuk yang Pak itu malam itu bagaimana masukkannya. Nah itu mohon nanti IT kita untuk bisa membantu. Dan itu tolong dikoordinir dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Dan kewajiban ini semua ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali. Nah sekarang Bapak dan Ibu saya minta Pak Kasih Bimas, kelurahan ada 16, penyuluh fungsional ada 5. Saya minta penyuluh fungsional ini bagi mereka punya tanggung jawab per lurah. Kalau 5 dibagi 16 berarti ada sekitar 3 per lurah. Satu umpamanya contoh Pak Adrianus sudah di konsep. Biar kita langsung tindak lanjut saja. Kalau ada nanti ini, artinya begini, kenapa saya sampaikan begini? Saya tidak menginginkan kesan bahwasanya penyuluh agama non PNS itu saja yang memberikan sosialisasi. Saya masih ada laporan dari masyarakat, penyuluh agama ini disuruh bekerja oleh penyuluh non PNS, tapi yang penyuluh PNS tidak ada hadir sama sekali. Apakah benar atau tidak, saya tidak menyalahkan, tapi ini sebuah evaluasi bagi saya. Makanya oleh sebab itu terpikir oleh saya kemarin 2 hari yang lalu, penyuluh agama saat mengadakan penyuluh agama non PNS mengadakan sosialisasi, ada di situ hadir penyuluh agama fungsional. Nah, untuk tanggung jawab itu kami coba membagi, tapi kalau ada perubahan silakan nanti temui saja Pak Kasih Dimasnya, mungkin tidak cocok di itu atau terlalu jauh. Contohnya seperti ini, Pak Dr. Andes Isman kewenangannya membawahi 3 lurah, 3 penyuluh non PNS, Ngalau, Kota Katir, Kota Panjang. Ngalau yakni Kota Katir, Kota Panjang, Donang. Nah ini harus punya koordinasi. Nah ini kalau masalah kelurahan silakan nanti disesuaikan saja. Contoh yakni Monyo atau padahal Monyo akan ada nanti informasinya kepada Pak Disman. Pak, kami BO akan mengadakan sosialisasi SE 15. Mudah-mudahan Pak Disman bisa hadir. Nah, hadir Pak Disman itu langsung di videokan. Kalau bisa tentu seluruh fungsional ini juga melakukan punya dia sendiri gitu. Kalau itu kan mengawasi. Nah, jadi ini untuk memudahkan kerja. Jadi mohon maaf lagi sekali tidak saya menginginkan bahasa-bahasa dari yang tidak enak didengar telinga ini yang saya antisipasi. Sementara ini memang kewajiban. Kalau Bapak dan Ibu saya sampaikan lah mungkin nanti terlalu arogansi. Kalau kita di Kementerian Agama yang PNS ini kan memang bersifat instruksi ya. Bahkan itu sudah dikaji dan jikalau ada yang tidak menggunakan itu akan ada sanksi. Jadi ini harus Bapak dan Ibu tolong dipahami karena memang orang memang banyak yang membuli Kementerian Agama, nggak apa-apa kena bully, nggak masalah. Kita memang sudah kena bully dulu dari dulu dan kita sudah puas dan sudah tak banting dengan bully-bully.
mau rencananya haji ini akan diswastanisasikan, mau Menteri Agama ini akan dibubarkan. Sekarang ada Kementerian Agamanya yang melarang-larang orang ibadah, sementara orang pasar tetap berjalan. Menteri Agama itu memang itu kerjanya. Tapi kalau Menteri Agama yang melarang orang ke pasar, itu yang salah. Itu harus Bapak jelaskan seperti itu kepada masyarakat. Menteri Agama sudah melakukan tusinya, sama dengan pembatalan haji. Kok Menteri Agama yang membatalkan haji atas nama pemerintah? Karena memang itu tusi Menteri Agama. Tapi kalau ada nanti masalah perhubungan, masalah pesawat segala macam, itu yang mengumumkan Menteri Perhubungan. Jadi tusi kita sudah beda-beda. Yang salah itu Menteri Agama kalau mengeluarkan surat edaran dilarang kumpul-kumpul barale, dilarang kumpul-kumpul di MSPI. Nah itu salah itu, karena itu tidak kewenangan dia. Dia kewenangan masalah ibadah sudah dijalankan oleh Menteri Agama. Tinggal lagi bagaimana tentang kolaborasi bersama dinas-dinas lain, itu di luar jangkauan kita. Tapi yang jelas kita sudah sampaikan seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu di media sosial kan saya lihat itu. Saya ketawa-ketawa aja. Menteri Agama ini keterlaluan, orang mau ibadah dilarang-larang, dibatasi-batasi. Itu Menteri Agama itu berdasarkan surat dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri terkait dengan karantina dan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Menteri Agama karena dia tugasnya masalah ibadah, dia ibadah diaturnya. Dia mintalah jajaran-jajaran kementerian dia mintalah ASN-nya untuk membantu fungsi dari Menteri Agama. Tapi kalau lah ngecek masalah pasar itu salah, itu tidak apa itu dibully. Tapi kalau memang ini memang sudah tugas beliau, dan kita harus bersyukur tusi kita Kementerian Agama kita sudah lakukan, karena daripada nanti kita kena bully lagi. Klaster-klaster rumah ibadah, klaster masjid, klaster pondok pesantren yang menjadi klaster COVID, penyebaran COVID Delta. Kan itu yang diantisipasi oleh pemerintah kita Kementerian Agama. Kemudian kuncinya Bapak dan Ibu, apakah nanti masyarakat mau menuruti apa yang kita harapkan, itu tidak kita menjadi persoalan. Yang penting kita sampaikan, opsi ini sudah ada, dan keputusan mutlaknya itu berada di pemerintah. Dalam hal ini kalau Padang Panjang tentu pemerintah kota Padang Panjang. Kalau pemerintah kota Padang Panjang nanti mengizinkan nanti sholat di Bacalawe walaupun kita dalam kondisi kuning, tidak ada persoalan. Baik kita sama-sama Bacalawe. Terpapar kita terpapar semuanya kan, mati itu mati lah semuanya. Tidak ada masalah. Tapi yang jelas kita secara institusi mengeluarkan ini untuk wanti-wanti nanti kalau jangan nanti ternyata orang Kementerian Agama yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Makanya di situ berbunyi ada beberapa poin, kepala madrasah, kepala KUA, kepala kemenak, ASN Kementerian Agama harus menjadi contoh di dalam pelaksanaan prokes. Bagi ke pasar jangan lupa pakai masker, itu salah satu. Nah ini Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah oleh sebab itu contoh nih ya. Kemudian Ibu Ermasni membawahi 4 selain bawah, selain atas, balai-balai Pasar Baru. Anggotanya Fiori, Al-Busro, Dina, Jufrizal. Gustiar SAG membawahi Pasar Usang, Bukit Surungan, Kampung Manggis, Tanah Hitam. Jufrizal, Yanti, Haji Jasliman, Yeti. Tanah Hitam Cik Marlena. Adrianus, Guguk Malintang, Tanah Pak Lambi, Ganting. Dua cuma Pak Adrianus. Guguk Malintang, Tanah Pak Lambi, Pak Dita dan Elia Rekapita. Zulkarnain Esosni, Ganting, Sigando, Ekonomi, Armen, Yasarman, Samsuardi. Nah jadi Bapak dan Ibu saya minta untuk case ini ada disebutkan di surat per minggunya laporan dari tanggal laporan berarti tidak per minggu, setiap hari berarti. Ada kita melakukan kapan kita melaksanakan berarti tidak ada per minggu per bulan, tapi kapan melaksanakan langsung. Nah bagaimana kontrolnya ini bahasanya memang sudah masuk ke laporan. Ini bagaimana nih tentang Google Form? Ini biasanya bikin Google Form-nya
surat dan di Kanwil ini Pak yang bisa melihatnya siapa yang udah bikin apa belumnya. Nanti diinformasikan lagi sama kita oleh admin. Ya, untuk bukti awal nanti kan saat Bapak dan Ibu screenshot, kapan perlu Pak, kalau dikasih Dimas nanti ini kan gimana kita bikin laporan ini, laporan screenshotnya. Kalau di jajaran Dimas itu hanya tercover di sana orang-orang di jajaran Dimas, tidak termasuk pondok pesantren dan kepala madrasah. Dibagi ke sesi. Gimana bagusnya? Pak Bayu bikin lagi khusus WA SE 15 Denmark atau gimana? Ya, karena kehendak kontrolnya kita bikin Google Form khusus untuk kita, Pak. Nanti global apa nanti? Ya, kalau untuk Kanwil kan Kanwil yang kontrol. Jadi 2 kali laporan, 2 kali penginputan di Google Form Kanwil, di Google Form kita. Anggota PMO Google Form Cibo sudah diisi isinya dulu. Kalau Screenshot saja lah saya rasa lebih baik. Misalnya Pak Isman lah atau Pak Zul lah mengirim ke Google Form yang Kanwil ini. Alamatnya kan sudah ada, silakan catat. Nanti screenshot itu sudah submitnya, sudah terkirimnya, screenshot itu laporkan nanti ke Dimas. Jajaran Dimas. Nanti jajaran Dimas mengambil dokumen videonya tentu tidak didapat, Pak. Enggak masalah, screenshot aja. Nanti kan di situ kan data-data kan data pendukung sudah ada foto, video. Nah karena memang tidak bisa kita melacaknya itu karena Google Form-nya itu berada di kantor wilayah adminnya. Nah bukti itu saja kita nanti. Nah artinya video itu lebih akurasinya lebih tinggi untuk bisa dilakukan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah kepala madrasah contohnya, kepala madrasah kan sekarang lagi libur. Lagi libur itu kepala madrasah sekolah kapan? 12 Juli. Tanggal 12 Juli. Saya mohon apakah itu di jajaran guru-gurunya untuk dibikin video untuk menyampaikan SE ini. Nah, video singkat saja. Nanti kalau terlalu panjang mungkin susah nanti masuk ke terlalu besar. Nah, yang penting Bapak dan Ibu kepala madrasah pada pesantren menyampaikan ke ustaz-ustaznya untuk SE 2015 ini tolong disampaikan. Dan untuk pondok pesantren mungkin bisa di screenshot di FKBP. Baik itu yang dilakukan di wilayah kerjanya maupun di masyarakat. Kemudian Bapak dan Ibu terkait nanti tanggal 12 Juli, saya mohon juga sekali lagi untuk madrasah yang anak-anaknya sekarang dalam keadaan libur nanti tetap memberlakukan rapid antigen untuk anak masuk. Itu jangan sampai lupa. Dan itu kemarin saya ditanya oleh dinas waktu terjadi klaster di SMA 1, saya ditanya dinas, gimana Pak? Kita saat masuk anak-anak sudah dilakukan membawa surat rapid antigen atau rapid test. Sudah ada Pak, alhamdulillah. Kalau begitu nanti kita jangan disalahkan di undang-undang karantina. Nah itu akibatnya sanksi pidana. Kita melalaikan dari prokes. Nah nanti saya minta juga pondok pesantren juga tolong itu jadi catatan bagi pondok pesantren yang akan nanti memasuki sekolah. Kemudian yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah kurban juga kita sampaikan di sini prokes. Kita di kantor ini hanya ada 2 ekor untuk tahun ini, kita tetap laksanakan untuk penyembelihnya hari kedua. Pertama berarti di hari Rabu rencana kita untuk melakukan penyembelihan hewan di sini. Nah kami minta informasi dulu kan kepala madrasah di provinsi. Sekarang di mana informasinya Bu Bir? Apakah didaerahkan lagi? Sekarang informasi tetap ke provinsi, tetapi informasi